prinsipnya. Yang pertama, prinsip hidup minimalis itu singkirkan segala yang mempersulit hidup, yang nambah-nambah kerjaan, yang ngeribeti saja, ngerepoti saja padahal tidak penting. Ya singkirkan saja. Kadang-kadang ada yang ada ndak di sini yang suka misalnya dengan ikan misalnya, terus beli akuarium. Awal-awalnya seneng, tapi lama-lama males ngurusi. Akhirnya ikannya mati, akuariumnya buang. Terus kapan-kapan kok seneng lagi, terus beli akuarium lagi, beli ikan lagi, tapi terus ya buang lagi. Ini namanya kamu ngeribeti dirimu sendiri, merepotkan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa Pak saya itu ndak open, ndak telaten urus yang gitu-gitu, yo jangan menyiksa ikanmu dengan kamu ndak telaten. Jadi asik loh Pak kalau punya ikan atau kalau punya burung dan lain sebagainya. Loh kamu ndak open, ndak telaten, akhirnya bikin repot, bikin ribet, binatangnya yang tersiksa. Nah singkirkan saja, kasih ke orang atau siapa yang memang telaten dengan itu. Jadi jangan membeli, jangan memasukkan dalam rumahmu segala yang mempersulit hidupmu. Yang kedua, ini seperti tadi ya, cintai kekosongan. Jadi suka dengan kelegaan, kelonggaran. Kenapa sih kamu kalau masuk masjid itu rasanya lega, longgar, nyaman? Karena luas, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi begitu kamu pulang masuk ke rumahmu, sumpek lagi, barangmu penuh, tidak karu-karuan. Ada baju yang nyantel di sana, ada baju yang di atas kasur, ada baju yang di kamar mandi, ada baju saja bisa ada di seluruh penjuru kamar. Belum buku, nanti ada buku yang di rak, ada buku yang di atasnya ada gelasnya, ada buku yang jadi ganjelnya apa, buku saja ada di mana-mana. Ya pantas kamu masuk kamar terus rasanya kok sumpek ya Pak saya kalau masuk kamar. Salahmu sendiri. Kamarmu terlalu banyak barang yang tidak penting. Mbok sudah mas yang itu dikasih temanmu atau disumbangkan kalau bakti sosial. Oh jangan Pak, ini ada sejarahnya Pak. Kamu kan sering begitu. Pak Dune kamu pelit. Oke ya, kadang-kadang sampah saja diambil pemulung kamu marah-marah. Oh ini jangan diambil ini padahal ya kamu sudah tidak pakai lagi. Bahkan kalau ada pemulung yang mau beli kan kamu nawarnya juga pakai harga tinggi. Padahal itu barang yang kamu buang, itu kan kamu tawar mati-matian. Padahal mereka yang pemulung yang membutuhkan. Nah itu kita sering begitu. Jadi yuk latihan mencintai kekosongan. Selama ini kita selalu mengidentifikasi diri dengan kepemilikan. Aku merasa sesuatu kalau memiliki sesuatu. Sekarang boleh dibalik. Aku bahagia justru ketika tidak banyak beban, tidak banyak kepemilikan, tidak banyak keterikatan. Oke lanjut. Ada lagi prinsip ketiga, konsep Damsari. Jadi ini istilah dari Jepang ya. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Penolakan itu tadi, kalau tidak penting jangan masuk. Penghapusan itu kalau sudah tidak berguna jangan eman-eman untuk dibuang. Pemisahan itu klasifikasilah barang-barangmu sehingga jelas ini barang apa, gunanya apa, untuk apa. Oh ini barang jarang dipakai, ini yang sering dipakai. Yang jarang dipakai taruh paling bawah, yang sering dipakai mungkin yang lebih atas. Ini namanya pemisahan. Barang-barangmu aturlah dengan kategori sesuai yang kamu inginkan. Nah ini nanti lebih mudah mendeteksi nilai gunanya tadi. Ini untuk apa, itu untuk apa, ini sering dipakai atau tidak, ini gunanya harian atau bulanan. Kan ada barang-barang kita itu yang jarang dipakai tapi ya memang penting, kita harus punya.
Misalnya alat pertukangan tertentu seperti obeng, palu, itu kan jarang dipakai, tapi ya sewaktu-waktu kita butuh. Wah, itu mungkin ditaruh di bawah atau di mana. Sementara yang sering dipakai ditaruh di atas. Baju misalnya, oh ini baju yang harian, ini baju mingguan, ini baju bulanan misalnya. Kalau daleman tiap hari dipakai, mungkin tempat khusus yang bisa diakses tiap hari. Kalau jas mungkin karena dipakainya pas momen penting, pas wisuda atau kawin saja, ya mungkin ditaruh agak ke dalam dan lain sebagainya. Itu namanya pemisahan. Lebih mudah, tadi kan kita punya prinsip berdasarkan guna. Guna itu lebih mudah diakses kalau kita sudah terklaster. Itu namanya pemisahan. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Terus prinsip keempat, konsumsilah hanya apa yang engkau butuhkan. Nanti ada dikotomi antara kebutuhan dan keinginan. Ada beda. Pak, saya ingin beli HP yang terbaru, itu keinginan. Beda dengan Pak, saya butuh HP yang terbaru. Kalau memang butuh, belilah. Kalau memang hanya ingin, coba dievaluasi lagi. Apa benar kamu membutuhkan itu? Terus yang kelima, seperti tadi ya, kepemilikan bukan segalanya. Jadi yang jadi kuncinya adalah kemanfaatan. Yang terakhir, waktu tidak bisa diulang. Ini prinsip ya. Maksudnya apa? Kerepotan kita, stres kita, terbuangnya waktu, tenaga, biaya kita untuk ngopeni barang kecil-kecil yang tidak penting tadi, ya tidak bisa diulang, sudah lewat. Kita menghabiskan hidup secara tidak efektif, tidak bahagia, karena keinginan kita yang tidak terkendali. Apa saja mau dibeli, mumpung murah Pak, mumpung diskon Pak, mumpung beli satu dapat satu Pak, mumpung, kan kita selalu begitu. Akhirnya ya jadinya kita tidak efisien dalam hidup, waktu kita terbuang.